Misteri Keputren Kuno di Yogyakarta. Halo guys, balik lagi. Boleh lihat, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs, namanya situs Gedong Pusaka. Mungkin kalian belum banyak yang tahu mengenai situs ini. Situs ini berada di tengah kota Yogyakarta, jadi tepatnya itu ada di daerah Gedong Kuning, yang dimana nanti di situ ada sebuah hutan kecil. Di hutan kecil lah itulah nanti situs itu berada, dan seperti apa nanti situsnya nanti kita akan coba ulik lebih lanjut ya guys. Dan kali ini perjalanan kita dimulai dari daerah Gembira Loka. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada tulisan Gembira Loka. Nah, perjalanan kita dimulai dari sini. Nanti kita akan langsung menuju daerah Gedong Kuning, dan nanti bagaimana selanjutnya, ikuti perjalanan kita selanjutnya guys. Berada di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, lokasi situs ini pun cukup menarik menurut kami. Coba bayangkan saja guys, di tengah-tengah sebuah kota terdapat sebuah hutan kecil yang dikelilingi sebuah bangunan seperti reruntuhan benteng, yang di dalamnya terdapat rimbunan semak belukar yang diapit sawah dan bangunan modern. Situs ini bernama Situs Gedong Pusaka, dan menurut warga sekitar tempat tersebut terbilang angker guys. Oke guys, jadi saat ini kita sudah sampai di situsnya ya, situs Gedong Pusaka. Seperti yang kalian lihat di sana ada sebuah hutan kecil, seperti yang aku bilang tadi waktu awal, ada sebuah hutan kecil di tengah perkotaan. Nah, itu lokasi situs Gedong Pusaka. Tapi kok kayaknya agak jauh ya kalau mau ke sana itu. Dan ini kayaknya kok sawah semua. Apa aku coba terbang aja? Coba terbang ya. Aku tak terbang. Mendengar nama Gedong Pusaka, kami pun berpikir bahwa dulunya tempat ini adalah tempat menyimpan pusaka-pusaka milik Keraton Yogyakarta. Atau kemungkinan memang seperti itu guys, karena asal-usulnya pun masih misteri. Banyak cerita yang beredar di masyarakat mengenai situs ini. Menurut beberapa sumber yang kami peroleh, situs ini dulunya merupakan keputren atau tempat putri-putri Raja Mataram mandi guys, yang konon dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Berbicara mengenai sebuah pasiraman atau bangunan tua bersejarah di Yogyakarta, pasti tidak ada habisnya guys. Apalagi jika kita mendengar kata keputren, pasti cukup erat hubungannya dengan situs peninggalan Keraton Yogyakarta. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai misteri keputren kuno di Yogyakarta. Wah, kacut mana endi ya, Cung? Lah boy, ora kok medun-medun. Oh, tok suwe banget bocah iki. Nah endi? Wah, nah endi nyasar nah endi iki mah bocah? Sorry guys. Asu endi cuy, Cung? Jiker aku mau bung klero kebablasan dono ora ngerti apa. Tak golek-goleki suwe banget. Gelak sore, Jon. Ning ngene. Asal kok mau bung. Jadi maaf ya guys, aku tadi tuh mau terbang di atas. Enak nang dhuwur we. Titik jatuhnya harus kemana ya nggak tahu. Alhamdulillah sudah ketemu teman-teman ini. Jadi ya kali ini kita sudah sampai di lokasi ya. Jadi kita akan segera review gerak sore ya bro. Yo. Jadi langsung aja kita review ya guys. Ya, jadi tetap tonton guys. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Seperti yang kalian lihat, ini adalah situs Gedong Pusaka. Dan di sini temboknya sudah ditumbuhi oleh semak-semak belukar ya. Dan di sini kelihatannya rindang sekali karena banyak pohon, ada pohon sukun dan lain sebagainya yang tumbuh menjulang tinggi ya guys. Jadi menurut sumber yang kita peroleh itu
dulunya gedung pusaka ini itu dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan tempat ini itu difungsikan itu masih simpang siur ya guys, sumbernya. Ada yang mengatakan dulunya ini di sini itu digunakan untuk sebagai keputren, dan dulu di sini itu ada sebuah sendang di sini di dalam situs ini ya, di area ini ya. Itu ada sebuah sendang yang sering digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, mencuci baju dan lain sebagainya. Dan waktu memasuki bulan Ramadan juga sering digunakan untuk padusan. Kalau kalian nggak tahu, padusan itu mandi bersama-sama sebelum menjelang bulan puasa seperti itu. Dan situs ini itu berkaitan dengan, kalau kalian tahu situs pesiraman Manuk Beri dan juga Gua Siluman yang jaraknya juga nggak jauh dari situ, itu satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Ya nanti kalau untuk situs pesiraman Manuk Beri dan Gua Siluman mungkin ya next waktu kita akan mengulasnya ya guys, bukan hari ini karena ini juga kita datang ke sini udah menjelang sore. Tadi juga ada tragedi nyasar malahan ya kayak gitu. Jadi mungkin akan saya jelaskan singkat karena juga menurut sumber yang kita peroleh juga ini masih simpang siur ya, situs ini seperti apa sejarahnya. Jadi kalau menurut sumber ya itu tadi, di sini itu sebagai keputren yang digunakan untuk mandi para putri-putri keraton Mataram pada zaman dulu di eranya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan kenapa saya bisa bilang satu dengan yang lainnya berkaitan dari situs pesiraman Manuk Beri, terus gedung pusaka ini, terus kemudian Gua Siluman, karena ya di situs Manuk Beri itu terdapat sebuah pancuran Manuk Beri itu sebagai pancuran untuk mengeluarkan air, dan juga ditemukan juga di Gua Siluman. Dan tidak jauh dari lokasi ini terdapat kampung yang namanya itu Juru Gentong. Mungkin kalian kalau orang Jawa tahulah arti dari Juru Gentong itu adalah orang yang sering menyetorkan air, membawa air, atau abdi dalam yang sering membawa air untuk mandi para bangsawan atau putri-putri keraton, atau mungkin dulu juga raja-raja dari Mataram dan pangeran-pangerannya. Seperti itu ya guys. Mungkin kita akan sedikit berkeliling ya guys, jadi silahkan dilihat ya guys. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi waktu awal bahwa situs ini berada di tengah perkotaan. Mungkin kalian juga bisa lihat di sini sudah banyak sekali perumahan, dan ini memang letaknya itu di daerah Gedong Kuning, itu memang sudah kota Jogja. Jadi ini sudah perkotaan, tapi ada sebidang tanah ini yang tadi kita lihat awal bahwa ada sebuah seperti hutan kecil di tengah perkotaannya ini. Dan ini sekitarnya kita ini adalah perumahan ya, perumahan sudah besar-besar. Di sini juga sekeliling ini sudah ada rumah warga yang lumayan modern ya, dan ini ada situs ini yang mungkin kalian juga belum banyak yang tahu situs ini. Makanya kita ulas biar kalian juga tahu bahwa di sini juga ada bekas peninggalan dari nenek moyang kita dulu ya, kerajaan Mataram lah. Oke guys, jadi ini adalah ada salah satu yang menarik dari dulu waktu pertama kita datang ke sini dan sampai sekarang juga masih ada, yaitu ada sebuah lubang ya di sini. Lubang ini kita juga nggak tahu dulunya difungsikan seperti apa, tapi sepertinya kok kalau dilihat ini lubangnya itu sangat rapi ya, terlobangi, tapi dia membentuk kerucut antar sisi yang satu dengan yang lainnya. Atau mungkin dulu juga ada sebuah pancuran di sini juga, kita juga nggak tahu ya. Kan karena menurut sumber ya itu tadi di sini adalah sebuah sendang, atau mungkin di sini digunakan untuk sebuah pancuran seperti yang ada di situs pesiraman Manuk Beri atau Gua Siluman ya. Kita juga nggak tahu, tapi ini adalah salah satu yang menarik juga di daerah di situs Gedung Pusaka ini, yaitu ada lubang di sini ya. Kita juga nggak tahu sejarahnya seperti apa bisa ada lubang seperti ini, tapi kalau dilihat ini bukan karena hancur ya, karena dilihat sekali mungkin kalian bisa lihat ini sangat rapi ya dan menjorok. Itu ada siku, dan di sana di sisi sana juga siku, dan di sini juga rapi. Jadi bukan karena digempur sama orang mungkin alami, memang dulunya dipergunakan, tapi kita juga nggak tahu dipergunakan untuk apa ya guys. Jadi seperti itu.
Nah, itulah tadi misteri keputren kuno di Yogyakarta. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.